Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan analisis sistem akuntansi penjualan tunai pada Apotek X. Kami tidak menjelaskan mengenai profil apotek yang kami analisis beserta namanya karena pihak apotek tidak mengizinkan kami untuk melampirkan profil dan juga nama dari apotek tersebut. Jadi kami hanya menampilkan sistem akuntansinya saja. Kami terdiri dari 4 orang dalam satu kelompok. Ada Alam Yuda Perdana, Dina Dwi Santia, Fikri Abdillah Gani, dan Nazalin Adinda Larasati. Berikut analisa yang telah kami buat. Flowchart sistem akuntansi penjualan tunai Apotek X. Terdapat 2 sistem penjualan tunai pada Apotek X, yaitu penjualan obat luar dan obat resep. Penjualan obat luar dimulai dari konsumen datang, lalu konsumen menyebutkan obat yang akan dibeli. Setelah itu, apoteker mengecek jenis obat, apakah obat keras atau tidak. Jika obat keras, apoteker tidak memproses obat. Jika bukan obat keras, apoteker mengecek ketersediaan obat apakah ada atau tidak. Jika tidak memproses obat. Jika ada, konsumen melakukan pembayaran. Lalu, kasir mengecek keaslian uang apakah asli atau tidak. Jika tidak asli, uang dikembalikan ke pelanggan. Jika asli, kasir menjalankan mesin cash register. Lalu, apoteker melakukan closing setiap pergantian shift dan membuat laporan kasir berdasarkan struk. Dokumen yang dihasilkan yaitu struk 1 yang diserahkan kepada pelanggan, struk 2 dan laporan kasir beserta uang diserahkan ke bagian keuangan. Bagian penjualan obat resep dimulai dari konsumen datang, lalu konsumen menyerahkan resep ke apoteker. Apoteker mengecek keaslian resep. Jika tidak asli, apoteker tidak memproses obat. Jika asli, apoteker mengecek ketersediaan obat apakah ada atau tidak. Jika tidak memproses obat. Jika ada, apoteker mengkonfirmasi jenis, harga, dan jumlah obat kepada konsumen. Lalu, apoteker menyiapkan obat yang dipesan dan kasir menjalankan mesin cash register. Setelah itu, apoteker melakukan closing setiap pergantian shift dan membuat laporan kasir berdasarkan struk. Dokumen yang dihasilkan yaitu struk 1 yang diserahkan ke pelanggan, struk 2 dan laporan kasir beserta uang yang diserahkan ke bagian keuangan. Bagian keuangan dimulai dari struk 2 dan laporan yang diterima dari bagian penjualan. Lalu bagian keuangan mengecek laporan kasir apakah sudah cocok dengan bukti transaksi atau belum. Jika tidak cocok, struk 2 dan laporan kasir beserta uang diserahkan kembali ke bagian penjualan. Jika cocok, bagian keuangan menyetorkan uang ke bank dan struk 2 serta laporan kasir diarsip tetap. Sistem penjualan Apotek X selesai di bagian penjualan. Selanjutnya, setelah kita mengetahui sistem akuntansi penjualan tunai pada Apotek X, kita akan memberikan usulan flowchart berdasarkan sistem pengendalian internal. Yang pertama, sistem pada bagian penjualan dimulai dari konsumen datang. Kemudian, konsumen menyebutkan obat yang akan dibeli. Setelah itu, apoteker mengecek jenis obat, apakah obat tersebut keras atau bukan. Jika obat keras, maka apoteker tidak memproses obat dan mengembalikannya kepada pelanggan. Jika bukan obat keras, maka
Apoteker mengecek ketersediaan obat apakah ada atau tidak. Jika tidak ada, maka dikembalikan ke pelanggan. Jika ada, maka apoteker memberikan obat ke bagian kasir. Selanjutnya, prosedur pada bagian kasir dimulai dari menerima obat dari bagian penjualan. Selanjutnya, konsumen melakukan pembayaran. Setelah itu, kasir mengecek keaslian uang apakah asli atau tidak. Jika tidak asli, maka dikembalikan ke pelanggan. Jika asli, kasir menjalankan mesin register kas. Setelah itu, apoteker melakukan closing setiap pergantian shift. Lalu membuat laporan kasir sebanyak 2 rangkap berdasarkan struk. Dokumen yang dihasilkan pada bagian kasir terdapat 3 dokumen. Yang pertama, struk 1 diserahkan kepada pelanggan, kemudian struk 2 dan laporan kasir beserta uang diserahkan ke bagian akuntansi. Kemudian sistem pada bagian akuntansi dimulai dari menerima struk 2, laporan kasir beserta uang dari bagian sebelumnya yaitu bagian kasir. Selanjutnya bagian akuntansi membuat jurnal umum, lalu membuat laporan keuangan sebanyak 2 rangkap. Dokumen yang dihasilkan yang pertama adalah jurnal umum yang kita posting ke buku besar. Lalu struk 2 dan laporan kasir diarsip tetap. Selanjutnya laporan keuangan 1 diserahkan ke pimpinan dan laporan keuangan 2 beserta uang dikirim ke bagian keuangan. Kemudian prosedur pada bagian keuangan diawali dengan menerima laporan keuangan 2 beserta uang dari bagian akuntansi. Setelah itu, bagian keuangan mengecek laporan keuangan apakah sudah cocok dengan jumlah uang. Jika tidak cocok, maka laporan keuangan beserta uang dikembalikan ke bagian akuntansi. Jika cocok, maka bagian keuangan menyetorkan uang ke bank. Dokumen yang dihasilkan adalah laporan keuangan. Di sini ada salah pengetikan menjadi laporan kasir. Seharusnya adalah laporan keuangan. Kemudian laporan keuangannya diarsip tetap di bagian keuangan. Setelah itu, sistem akuntansi penjualan tunai pada Apotek X selesai pada bagian keuangan. Kesimpulan dari analisis yang kelompok kami buat, ada 2 penambahan pada sistem akuntansi penjualan tunai, yaitu bagian kasir dan bagian akuntansi. Baik, saya akan menjelaskan kenapa perlu ada penambahan 2 bagian tersebut. Yang pertama, untuk meringankan kerja bagian lainnya, yaitu bagian penjualan dan bagian keuangan. Dengan cara ini, diharapkan produktivitas masing-masing bagian akan lebih tinggi. Yang kedua, agar pembagian kerja job description masing-masing bagian lebih spesifik. Yang ketiga, untuk mencegah manipulasi data oleh pihak-pihak terkait demi keuntungan pribadi. Sekian hasil analisis dan kesimpulan yang dapat kelompok kami buat. Thanks for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.